Di saat kita berpuasa, dilarang memandang lawan jenis itu penuh dengan hawa nafsu. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang virus-virus puasa. Biasa istilah virus ini kita dengar, sering orang menyebut penyakit yang menyangkut dengan teknologi digital, teknologi elektronik. Tapi pada kesempatan ini saya pinjamkan bahasa adalah virus-virus puasa. Jadi virus puasa dapat merusak pahala puasa. Jadi kalau kita perhatikan sabda Rasulullah SAW, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum," apabila salah seorang di antara kamu berpuasa. Jadi siapapun yang melaksanakan amal ibadah puasa yang dilarang oleh Nabi, dan larangan ini menjadi virus yang dapat merusak amal ibadah puasa. Yang pertama adalah fala yarfus, jangan mengeluarkan kata-kata kotor, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa merangsang hawa nafsu, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa merangsang gairah seksual. Kemudian wala yashab, jangan berteriak-teriak, jangan memaki-maki, jangan mengeluarkan kata-kata kasar, jangan mengeluarkan kata-kata keras, kecuali dalam hal-hal yang memang ada ilatnya. Kadang-kadang kita minta tolong karena ada tabrakan, kadang-kadang kita minta tolong ada kecelakaan, itu lain persoalan. Kemudian wala yajhal, dan jangan kamu mendolimi orang lain, dan juga jangan mendolimi diri sendiri. Fa in syatamahu, apabila ada orang yang mencelamu atau lebih tinggi dari celaan, au qatalahu, dia mengancam atau mengajak kamu berkelahi, dia mengancam ingin memukul kamu, falyakul, maka kata Rasul, falyakul, sangat lembut, falyakul shaim, inni shaimun, saya puasa. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Jadi yang pertama yang perlu kita ingat, virus puasa yang pertama adalah jangan bicara kotor, jangan bicara cabul, jangan berteriak-teriak. Yang kedua, yang ketiga, jangan mendolimi orang lain. Itu virus puasa yang dapat merusak puasa. Kemudian apabila ada orang yang mencela kamu, mencela kita, datang orang mencela kita, datang orang mengajak kita berantam, datang orang mengajak kita berkelahi, keluarkan energi positif. Apa energi positif yang dikatakan oleh Rasul? Inni shaimun. Mungkin dengan energi yang positif yang kita keluarkan bermanfaat bagi orang yang mendatangkan energi negatif. Jadi kita coba adu. Tatkala diadukan, tatkala disampaikan sesuatu yang buruk, kita keluarkan yang baik. Dan biasanya yang baik itu akan mengalahkan yang buruk. Kenapa Nabi mengatakan saya berpuasa? Itu para ulama mengatakan bahwa ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, kita biarkan kepada orang yang mengajak kita berantam, yang mengajak kita berkelahi untuk bersikap. Apakah dia diam atau dia lanjutkan? Kalau dia orang yang punya perasaan, orang yang punya naluri baik, orang yang punya energi positif walaupun sedikit, dia berpikir bahwa ini orang sedang puasa, jangan diganggu, biar aja. Yang kedua, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah pemberitahuan kepada yang bersangkutan bahwa walaupun saya puasa, saya puasa ya. Walaupun saya puasa, saya enggak lemah. Saya enggak takut sama kamu. Saya berani, tapi saya enggak lakukan sesuatu karena saya puasa. Itu energi positif yang kedua. Energi positif yang ketiga yang kita keluarkan adalah saya juga bisa mencela sebagaimana kamu. Saya juga bisa mengajak kamu berantam. Tapi saya enggak mau melakukan itu karena orang yang berpuasa tidak boleh mencela. Orang yang berpuasa tidak boleh membalas celaan. Orang yang sedang berpuasa tidak boleh melayani orang yang mengajak berantam. Jadi bukan aku tidak mau berantam. Itu energi positif yang ketiga. Energi positif yang keempat adalah orang yang berpuasa dan orang Islam tidak boleh saling serang menyerang.
Orang Islam tidak boleh saling hadu mengadu. Orang Islam itu tidak boleh saling berkelahi. Itu ada 4 energi positif. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi cuma satu kata, saya puasa. Atau satu kalimat, saya puasa. Tapi kalau kita jabarkan, begitulah indahnya, begitulah luasnya pemahaman Islam. Kemudian virus lain bagi orang yang berpuasa. Kata Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak pernah mendapatkan apa-apa. Di sore hari yang dia dapatkan, lapar dan dahaga. Kenapa? Karena pada saat dia berpuasa, dia mencela, dia memfitnah, dia menjatuhkan martabat orang lain. Hari-hari yang dia cari adalah korban. Dia mengupat, dia menghibah, dia mencela, dia melakukan namimah, menceritakan keburukan orang lain. Dia mengadu domba, dia iri, dia dengki, dan dengki itu akan menghancurkan semua kebaikan, seumpama api yang panas memakan kayu yang kering. Dan di saat kita berpuasa, dilarang memandang lawan jenis itu penuh dengan hawa nafsu. Jadi mudah-mudahan inilah beberapa virus yang perlu kita awasi agar tidak masuk dalam amal ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita bisa baik dan bisa bermanfaat. Semoga ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.